Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1876. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ali kuat di puncak, tingkat kaisar pun tidak dapat melakukannya, kata Kaisar Agung Yoming. Bagaimana jika itu berada di atas ranah Kaisar Agung, kata Qingchen. Dia tiba-tiba berbicara, dan kata-kata Qingchen membuat Kaisar Agung Yoming terkejut. Berada di atas tingkat ranah kaisar, apakah itu mungkin? Dia segera berhenti berbicara karena meskipun dia telah mencapai ujung jalan tingkat kaisar, namun Kaisar Yoming masih tidak dapat menyentuh ambang jalan ujung tingkat kaisar. Dirinya tidak pernah melangkah ke dalamnya, jadi secara alami tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Pada saat ini Qingchen menoleh untuk melihat Chen Sisi. Di mata Chen Sisi jelas ada keraguan, kecemasan, kebingungan. Karena dalam benaknya, ayahnya selalu menjadi dewa iblis yang mendirikan dunia iblis di alam semesta asli atau alam semesta awal waktu itu. Yang mana ayahnya merupakan orang yang berpengaruh di zaman kuno di alam semesta asli. Namun sekarang Kaisar Abadi benar-benar mengatakan bahwa ayahnya berasal dari dunia bawah. Ini Chen Sisi tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Mungkinkah permaisuri Ming Yue memiliki lebih dari satu orang? Pria dari dunia bawah hanyalah salah satu anak buahnya, dan ayah Chen Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli. Pada saat ini Kaisar Simei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang rendah. Sepertinya wajar bagi seorang wanita yang sangat cantik untuk memiliki beberapa pria yang berbeda, apalagi itu seperti seorang permaisuri Ming Yue. Kamu diam, kata Kaisar Abadi. Kali ini giliran Kaisar Abadi yang menjadi marah. Melihat Kaisar Simei, dia ingin memakannya hidup-hidup dan berkata dan marah, "Tuanku, dia bukan orang seperti itu." Kaisar Simei pun tiba-tiba berhenti berbicara karena dia merasa jika dia terus berbicara, Kaisar Abadi mungkin benar-benar akan menyerangnya. Merasakan suasana hati Chen Sisi yang bingung, Qingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak meremas tangannya. Chen Sisi kembali sadar dan segera tersenyum padanya. Chen Sisi masih menjaga suasana hati Qingchen dan dia tidak ingin Qingchen khawatir. Qingchen menatap Kaisar Abadi dan berkata, "Lalu, apakah kamu tahu siapa ayah Chen Sisi?" Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. "Entahlah, aku sangat jarang melihatnya. Hanya sekali itu saja. Aku hanya melihat mereka berdiri bergandengan tangan di langit dunia bawah dan menatap dunia bawah yang luas seolah-olah sedang melihat semua makhluk hidupnya. Itu adalah semacam penglihatan yang dapat menampung semua hal. Dan alasan mengapa aku mampu menerobos ke ranah Kaisar Agung juga karena bimbingannya. Bimbingannya yang lembut membuatku tiba-tiba tercerahkan dan memahami jalan keabadian yang sebenarnya. Sepertinya aku telah mencapainya dalam satu hari." Di saat Kaisar Abadi berbicara, ekspresinya sudah tenggelam dalam emosi tahun itu. Meskipun dirinya telah berjalan di jalan Kaisar Agung untuk waktu yang lama sekarang, namun mengingat kembali pemandangan saat itu, hatinya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Dia terkejut dan tergerak olehnya. Satu kata itu seketika menginstruksikan seorang ahli Kaisar Agung. Qingchen saat ini juga terkejut dalam hatinya. Ahli kuat macam apa ini? Qingchen menoleh untuk melihat Kaisar Agung Yoming, dan Kaisar Agung Yoming juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin ada orang sekuat itu di dunia ini, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia adalah ahli kuat di puncak Kaisar Agung dan dia sangat menyadari kengerian yang diucapkan oleh Kaisar Abadi. Bahkan dengan kekuatan dan kultivasinya di masa kejayaannya, itu akan membutuhkan banyak energi dan sumber daya untuk mengolah seorang ahli Kaisar Agung, dan konsumsinya itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Jika tidak, Kaisar Agung dunia bawah ini tidak hanya akan
melahirkan beberapa ratus tahun. Hanyalah sedikit dalam ratusan juta tahun. Mungkin tampaknya ada banyak kaisar besar saat ini, akan tetapi di sungai besar zaman yang tak terhitung jumlahnya, mereka sebenarnya tidaklah banyak. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah orang di belakang Anda, Tuan Chen. Kata Kaisar Agung Yoming. Tiba-tiba dia menoleh ke Qin Chen dan menatapnya. Orang di balik orang ini pasti dia yang bisa melakukannya. Mungkinkah orang permaisuri Mingyue ini sebenarnya adalah ayah Tuan Muda Chen? Kata Kaisar Agung Yoming. Dia matanya tiba-tiba membelalak. Qin Chen sangat pintar. Ketika dia melihat ekspresi Kaisar Agung Yoming, dia langsung mengerti apa yang sedang dia pikirkan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Diam kamu. Sungguh hal yang sangat menyebalkan. Jika Chen Sisi ada hubungan darah dengannya, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Karena garis keturunan adalah yang paling mustahil untuk dipalsukan. Jadi, jika Chen Sisi adalah memiliki ayah yang sama dengannya, pasti Qin Chen dapat merasakannya. Alam semesta begitu luas, berapa banyak hal yang tidak diketahui. Kaisar Agung Yoming terlihat kuat, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukan katak di dasar sumur? Setidaknya, Qin Chen sekarang berpikir untuk membunuh Kaisar Dewa. Jika dia tidak menerobos Laut Mati, memperoleh warisan Kaisar Dewa Nisa, dan mengungkapkan wajah asli dari Laut Mati, bagi banyak ahli kuat di dunia bawah, siapa yang akan tahu bahwa pernah ada seorang guru seperti Kaisar Dewa Nisa di dunia bawah? Belum lagi orang-orang kuat umum di dunia bawah, bahkan banyak Kaisar Agung tidak tahu apa-apa tentangnya. Bahkan 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Agung Yoming itu hanya menangkap beberapa petunjuk dan hanya membuat tebakan di sungai waktu yang panjang. Dan tidak mungkin untuk memahami kebenaran dengan membuat tebakan acak. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera menatap Kaisar Abadi dan juga Kaisar Agung Yoming. Jika ayah Chen Sisi berasal dari dunia bawah, lalu mengapa dia tidak memahaminya? Mengapa dia tidak memiliki aura dunia bawah di tubuhnya, tetapi sama dengan orang-orang di bumi? Dan inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Inilah pertanyaan sebenarnya. Chen Sisi, dia berasal dari dunia manusia. Ini karena Tuan tidak ingin nona muda terlahir sebagai makhluk dunia bawah dan hidup di dunia yang gelap ini. Ini juga salah satu alasan mengapa dia ingin membuka jalan menuju dunia bawah. Dia ingin nona muda itu terlahir di dunia bawah dan merasakan kehangatan dunia bawah. Kaisar Abadi menjelaskan, setelah Tuan mengandung nona, dia telah mengembara di sekitar laut kosmik, menyerap kekuatan besar matahari di laut kosmik untuk melahirkan nona muda, dan menyegel asal-usul dunia bawahnya sendiri untuk mencegahnya mencemari nona muda itu sendiri. Dan inilah alasan mengapa nona muda tidak memiliki aura dunia bawah dan terlahir dengan tubuh manusia. Apakah ini tidak apa-apa? Qin Chen merutkan kening. Kaisar Agung Yoming juga merutkan kening dan berkata, secara teori itu mungkin jika dia benar-benar dapat menyegel semua asal-usulnya menjadi manusia dan menyerap kekuatan dunia bawah, maka makhluk yang dilahirkan mungkin memang memiliki tubuh dunia bawah, tetapi ini terlalu banyak usaha untuk melakukannya. Orang biasa tidak akan dapat melakukannya. Setelah Tuan melahirkan nona muda, dia lalu kembali ke dunia bawah dan meninggalkan nona muda di alam semesta asli. Karena pada saat itu dia telah merasakan kelainan di dunia bawah, yaitu invasi kekuatan jurang dan kehadiran orang-orang kuat di dunia bawah yang berkolusi dengan kekuatan jurang, kata Kaisar Abadi. Siapa itu? Kaisar Agung Yoming merutkan kening. Aku tidak tahu, kata Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Tuanku tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya khawatir dan menyuruhku untuk melindungi nona muda. Dia akan menyelidiki kebenarannya sendiri dan mengatakan padaku bahwa jika sesuatu terjadi padanya, jangan pernah maju selama nona muda itu bisa aman, selama alam semesta asli. Nona muda akan tumbuh sehat di sana. Tuanku juga mengatakan bahwa invasi dunia bawah kita ke laut kosmik adalah sebuah kesalahan. Karena seseorang diam-diam menghasut. Dunia bawah kita ini adalah pisau yang menyebabkan kekacauan di dua alam. Kata Kaisar Abadi, dia menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Kekacauan dunia bawah dan lautan kosmik disebabkan oleh perang yang disebabkan oleh ahli-ahli kuat di dunia bawah yang mencoba menyatukan
aura dunia, dan perang itu berdampak sangat signifikan. Tetapi Permaisuri Mingyue benar-benar mengatakan bahwa seseorang secara diam-diam merencanakannya. Siapa orang itu? Kata Qin Chen yang merutkan kening. Apakah mereka Kaisar Uyue dan Kaisar Yan? Setidaknya untuk saat ini, kedua orang inilah adalah tersangka terbesar. Karena setelah pertempuran itu, Kaisar Agung Yoming telah jatuh dan Permaisuri Mingyue juga menghilang secara misterius. Hanya mereka berdua yang tersisa. Sebuah konspirasi. Wajah Kaisar Agung Yoming sangat muram dan dia tiba-tiba menjadi marah ketika dia memikirkan kematiannya di Laut Kosmik. Pada saat ini Qin Chen pun menatap Kaisar Abadi. Apalagi yang kamu ketahui? Setelah Permaisuri Mingyue menghilang, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Dan siapa yang berkomplot melawannya? Kaisar Abadi hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah tuanku Permaisuri Mingyue menghilang, aku mengikuti keinginannya dan tidak mencarinya. Aku hanya menjaga wilayahnya ini di sini secara diam-diam. Pada waktu itu, setelah pertempuran dunia bawah mundur dan terjadi kekacauan di mana-mana di dunia. Beberapa kaisar agung memanfaatkan kesempatan untuk bangkit dan merebut wilayah. Banyak orang kuat bertempur dan banyak ahli kuat yang jatuh. Tetapi ada juga banyak ahli kuat yang mengambil kesempatan untuk bangkit. Untungnya, Gunung Guiming sangat terpencil dan tidak banyak orang datang ke sini. Kadang-kadang beberapa orang mencoba menduduki tempat ini, tetapi aku diam-diam telah membunuh mereka. Pada akhirnya, setelah kekacauan yang panjang, Kaisar Uyue dan Kaisar Yan pulih dari luka-luka mereka dan mengambil tindakan. Di bawah koordinasi mereka, dunia bawah mendapatkan kembali stabilitasnya, tetapi polanya telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Qin Chen terus mendengarkan, tetapi dia tidak tertarik dengan pola tempat lain. Jadi, Qin Chen segera bertanya, di mana laut kesengsaraan abadi Permaisuri Mingyue? Kaisar Abadi menjawab, tuanku pada saat itu adalah kepala pemimpin dari 4 Kaisar Agung, dan dia meninggalkan banyak hal di laut kesengsaraan abadi. Secara tidak langsung meskipun dia menghilang, tidak ada yang yakin bahwa dia pasti telah mati. Selain itu, karena perlindungan dari Kaisar Uyue dari 10 istana Hades, tidak ada banyak kekacauan. Kaisar Abadi melanjutkan, lautan kesengsaraan abadi hari ini dikendalikan oleh 3 gadis dunia bawah yang berada di bawah komando tuanku saat itu. Mereka adalah orang kepercayaan tuanku saat itu, dan mereka juga orang-orang yang dilatih tuanku selama bertahun-tahun. Mereka adalah gadis dunia bawah Taiyin dan gadis dunia bawah Matahari, dan gadis bintang gelap dan Pluto. Setelah tuanku mereka menghilang. Mereka bertiga telah mencapai level Kaisar Agung. Sekarang mereka sedang menjaga laut bencana abadi dan bertanggung jawab atas sebagian besar wilayah kekuasaan tuanku saat ini. 3 gadis dunia bawah yang hebat. Kata Qin Chen, dia merutkan kening. Apakah Kaisar Ming dari 5 gunung suci dan Kaisar Yan dari istana 10 menyerang mereka? Setelah Permaisuri menghilang, jika dalang di balik layar adalah Kaisar Uyue dan Kaisar Yan, bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh dan membiarkan bawahan Permaisuri Mingyue mendapatkan kembali kendali atas tempatnya? Tidak, Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Setidaknya tidak untuk di permukaan. Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Aku telah mematuhi perintah tuanku. Jadi hal-hal spesifiknya tidak jelas. Terlebih lagi, aku berada di bawah komando tuanku saat itu. Jabatannya rata-rata dan hubungan dengan mereka sebenarnya tidak begitu akrab. Ada masalah. Mata Qin Chen berbinar. Jelas ada yang salah dengan hal ini. Bahkan jika dalang di balik layar bukanlah Kaisar Uyue dan Kaisar Yan, bagaimana mungkin mereka tetap acuh tak acuh terhadap apa yang ditinggalkan oleh Permaisuri Mingyue? Paling tidak sudah pasti dia diam-diam mengintip dan pasti ada beberapa hal yang tidak dia ketahui tentang hal itu. Entah ada yang salah dengan 3 ratu dunia bawah yang agung itu, atau Kaisar Uyue ataupun Kaisar Yan yang telah diam-diam menyelidiki keberadaan ratu dunia bawah. Masih ada pertanyaan. Qin Chen menatap Kaisar Abadi. Karena kamu menjaga lorong ini, mengapa kamu tidak menghentikan leluhur Iblis Yuan ketika dia memimpin leluhur 1000 tulang untuk melewati tempat ini dan memasuki alam semesta asli belum lama ini? Dikala pertanyaan ini keluar, leluhur 1000 tulang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kaisar Abadi.
Ya, menurut Kaisar Abadi, dia seharusnya sudah ditemukan olehnya sejak lama ketika dia dan leluhur iblis abis pergi ke alam semesta kosmik waktu itu. Meskipun aku menjaga lorong itu, aku tidak selalu memantau lorong ini. Jika ada penyusup tingkat kaisar, aku pasti bisa merasakannya. Tetapi, tingkat kultivasi semut seperti leluhur iblis abis, aku tidak dapat merasakan kultivasi kecil sepertinya. Mengatakan ini Kaisar Abadi tidak melanjutkan karena dia mengatakan ini saja semua orang langsung dapat mengerti apa maksudnya. Kultivasi yang terlalu lemah itu tidak dapat dirasakan oleh Kaisar Abadi. Ya, memang benar dengan kekuatan asli leluhur iblis abis, dia baru saja menerobos level pertama dari ranah transendensi. Di mata seorang ahli Kaisar Agung seperti Kaisar Abadi, dia memang tidak berbeda dengan hanya seekor semut. Namun, leluhur seribu tulang di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Chen, ini sama sekali tidak masuk akal. Meskipun kekuatan leluhur iblis Yuan rata-rata, dia membawaku melewati lorong bersamanya saat itu. Dan begitu pula aku di bawah komando Kaisar Agung salah satu jenderal. Bagaimana mungkin dia tidak punya akal sehat?" Kamu, Kaisar Abadi tidak dapat menahan untuk tidak menoleh melirik seribu tulang dengan ekspresi aneh di wajahnya dan matanya sangat aneh. Rasanya sedang melihat seperti seorang pria sebelumnya diabaikan dan tiba-tiba melompat di depannya. Apa tatapan matamu itu? Leluhur seribu tulang menatapnya balik dan ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Ini Kaisar Abadi melirikin Chen dan Chen Sisi ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Yang mulia dapat mengikuti paman saya dan kekuatan Anda secara alami luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa saya tidak merasakan yang mulia saat itu mungkin karena kekuatan Anda hanya sedikit saja dari garis persepsi saya. Jika Anda melewati lorong itu sekarang, saya pasti dapat langsung merasakannya," kata Kaisar Abadi mengangguk dengan tegas seolah-olah membenarkan penilaiannya. Ekspresi seribu tulang berubah jelek meskipun Kaisar Abadi mengatakan dengan halus, maknanya tetap sama, yaitu kultivasi dirinya terlalu lemah. Sama seperti leluhur iblis abis, itu tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Oh sialan. Leluhur seribu tulang sangat marah sehingga lubang hidungnya dipenuhi asap. Ini benar-benar menghina dirinya. Apakah ahli Kaisar Agung itu hebat? Ketika dia menerobos ranah Kaisar Agung, aku juga akan memberitahu Anda siapa orang yang paling populer di sekitar Tuan Muda Chen. Baiklah, kata Qin Chen dengan ringan kepada leluhur seribu tulang lalu menatap Kaisar Abadi lagi. Dia merutkan kening. Meskipun kekuatan leluhur iblis abis dan leluhur seribu tulang tidak kuat, mereka cukup untuk mengancam Chen Sisi. Dan perintah yang diberikan kepadamu oleh Permaisuri Ming Yue seharusnya untuk melindungi Chen Sisi. Jika ada orang-orang kuat seperti itu di dunia bawah memasuki alam semesta awal, bagaimana kamu bisa menjamin keselamatan Chen Sisi? Kata Qin Chen, dan inilah yang paling membingungkan Qin Chen. Perintah Permaisuri Ming Yue adalah untuk melindungi Chen Sisi, tetapi tindakan Kaisar Abadi tidak melindungi Chen Sisi. Faktanya, leluhur seribu tulang dan leluhur iblis abis hampir menyebabkan kematian Chen Sisi. Ini jelas tidak sesuai dengan situasi dan akal sehat. Kaisar Abadi berkata perlahan, "Paman, guru memberiku dua tugas saat itu. Itu adalah menjaga jalan masuk dan yang lainnya adalah melindungi keselamatan nona muda. Melindungi keselamatan nona muda bukan berarti mencegah nona muda dari bahaya, tetapi melindungi nona muda bahkan pada tahap awal. Setelah alam semesta runtuh, jiwanya tidak dapat tertarik ke alam baka dan memasuki sungai kematian untuk dilahirkan di alam baka. Selama dia kembali ke alam semesta awal, dia secara alami akan bereinkarnasi di alam matahari." Qin Chen terkejut. Jiwa tidak memasuki alam baka setelah kematian, lalu akan bereinkarnasi di alam semesta asal lagi. Pada saat ini Qin Chen langsung teringat pada alam baka tempat Kaisar Abadi dan leluhur iblis abis bekerja sama. Dia merutkan kening dan berkata, "Maksudmu alam baka itu?" "Ya, tepat sekali," kata Kaisar Abadi. Dia mengangguk. "Saat itu, leluhur iblis abis dan aku menciptakan 6 jalan reinkarnasi dunia bawah bersama-sama, seolah-olah untuk memenuhi tujuan leluhur iblis abis untuk menguasai alam semesta asli. Namun sebenarnya itu hanya untuk melindungi nona muda. Tidak peduli bagaimana nona muda jatuh di alam semesta asli, jiwanya akan bereinkarnasi di alam semesta asli dan tidak akan memasuki dunia bawah ataupun jatuh ke dalam reinkarnasi." Mendesis mendengar ini, semua orang pun terkesiap. Tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membangun dunia bawah reinkarnasi sekecil itu? Kaisar Agung Yoming tiba-tiba merutkan kening dan berteriak,
Dunia bawah adalah ciptaan dan kelahiran langit dan bumi. Itu adalah hasil dari pergerakan alam surga. Jika Anda ingin menghindari pergerakan reinkarnasi dunia bawah, itu tidak mungkin. Belum lagi Anda, bahkan aku, bahkan gadis di bulan di ranah tingkat Kaisar Agung tidak mungkin untuk membangun kembali dunia reinkarnasi di alam semesta yang di luar Nurul, kata Kaisar Agung Yoming. Dia menegaskan, metode macam apa ini untuk membangun kembali reinkarnasi 6 jalur kecil di laut kosmik di luar dunia bawah? Ini setara dengan menghadapi seluruh hukum dunia bawah. Bagaimana Kaisar Abadi melakukannya? Kaisar Abadi melirik Kaisar Agung Yoming. Dia berkata, tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Tuanku dan anak buahnya bekerja sama untuk mengaturnya. Dan aku ingat seseorang pernah berkata bahwa alam semesta awal setelah bagian ini sangat berbeda dari alam semesta awal lainnya. Perbedaannya sangat besar, luar biasa. Jadi kita bisa membangun dunia bawah baru dan aku hanya mempertahankan operasinya untuk tuanku. Lagi pula, aku harus mengandalkan istana Siming untuk melakukan ini. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Yang itu, Kaisar Agung Yoming segera berhenti berbicara. Apa yang bisa dia katakan kepada orang yang lebih kuat daripada tingkat Kaisar Agung? Bahkan jika kamu mengatakannya dan disetubuhi oleh seseorang, kamu tidak akan dapat membantahnya. Apakah Kaisar Agung benar-benar begitu menakutkan? Kaisar Agung Yoming tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya. Apakah kamu punya harapan untuk dirimu sendiri? Dia melirik jiwa aslinya yang hancur dan panas yang membara langsung padam seolah-olah dituangkan oleh baskom air yang sangat dingin. Tiba-tiba seolah-olah memikirkan sesuatu, Kaisar Agung Yoming tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Qinchen. Dan api di hatinya yang telah padam tiba-tiba mulai menyala lagi. Dengan Tuan Muda Chen di sini, apalagi yang perlu aku takutkan? Di samping, Qinchen mengangguk. Pada titik ini, Qinchen hampir mengerti segalanya. Saat itu Chen Sisi akan menjadi reinkarnasi dari putri Dewa Iblis Lian Xinluo. Jika Kaisar Abadi telah melindungi Chen Sisi selama bertahun-tahun, maka wajar saja jika Chen Sisi bereinkarnasi di benua Tianwu. Dan dari apa yang dia dengar, Kaisar Abadi tampaknya adalah menteri yang benar-benar setia. Memikirkan hal ini, Qinchen segera berkata, Kaisar Abadi, Chen Sisi harus segera pergi ke Laut Bencana Abadi sesegera mungkin dalam beberapa hari. Apa yang bisa kamu lakukan? Pergi ke Laut Bencana Abadi, kata Kaisar Abadi menatap Chen Sisi dan matanya menjadi serius. Mungkinkah kekuatan jurang dalam diri nona muda itu? Ya benar, Qinchen mengangguk. Chen Sisi terinfeksi dengan kekuatan jurang dan harus pergi ke Laut Bencana Abadi. Yang mana dia harus pergi ke sana untuk melenyapkan kekuatan jurang itu. Tetapi sekarang, Laut Bencana Abadi telah diblokir oleh Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Jadi, aku datang ke sini untuk melihat apakah Anda bisa melakukan sesuatu, kata Qinchen. Oh, jadi rumor tentang Laut Mati. Kaisar Abadi tampaknya telah memikirkan sesuatu dan matanya tiba-tiba membelalak. Hal-hal tentang Laut Mati persis seperti yang Anda dengar, kata Qinchen tersenyum dan menjelaskan secara singkat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itu tergantung. Mata Kaisar Abadi tiba-tiba membelalak. Beberapa rumor yang didengarnya sebenarnya itu ternyata benar. Segera Kaisar Abadi merutkan kening. Ini akan merepotkan. Sulit untuk memasuki Laut Bencana Abadi sekarang. Dan jika Anda membuat keributan seperti itu, maka tempat itu akan dikontrol dengan sangat ketat dan aku jarang bertemu sebelumnya, jarang pergi ke Laut Bencana Abadi. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda pasti akan menimbulkan kecurigaan, kata. Mendengar itu, Qinchen merutkan kening. Namun itu tidak sepenuhnya mustahil, kata Kaisar Abadi. Dia menatap Qinchen dengan seksama, dengan tatapan aneh di matanya. Jika kamu bersedia mengorbankan dirimu, maka aku punya cara, kata Kaisar Abadi. Mengorbankan diriku? Qinchen tertegun. Ya, benar sekali. Ekspresi aneh muncul di wajah Kaisar Abadi. Dia melirik Chen Sisi dengan ragu dan lalu berkata, gadis Taiyin di antara 3 gadis dunia bawah di bawah komando tuanku pada waktu itu selalu suka mengumpulkan beberapa aura khusus dunia bawah, kultivator dunia kosmik. Jika aku pergi ke sana dengan gegabah, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi jika itu atas nama mempersembahkan kultivator laki-laki, maka tidak akan ada masalah. Bagaimanapun hal-hal seperti itu sangat umum di antara Dewi Taiyin. Mempersembahkan kultivator laki-laki, semua orang
Semua orang pun menatap Qin Chen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Gadis Taiyin ini sering mengorbankan kultivator laki-laki. Qin Chen bertanya-tanya. Ya, tepat sekali, Kaisar Abadi mengangguk. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak kultivator laki-laki yang telah dikorbankan di wilayah ini di bawah perintah tuanku. Jumlahnya sangat besar sehingga hampir tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa orang di wilayah lain yang ingin menjilat Dewi Taiyin. Wanita dunia bawah juga akan berkontribusi pada kultivator laki-laki. Bagaimanapun, setelah tuanku menghilang, bekas wilayah tuanku akan dikuasai oleh 3 wanita dunia bawah itu yang layak mendapat sanjungan dan pengejaran dari banyak orang.